Saya yakin masyarakat banyak yang mengharapkan dengan program ini karena di Kauman itu masih banyak sekali tanah-tanah yang belum bersertifikat. Dan sehingga masyarakat sangat mengharapkan didaftarkan tanahnya yang masih belum bersertifikat, sehingga program ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri dengan sebaik-baiknya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Ibu tim dari Kabupaten Blitar, yang saya hormati Pak Sekcam yang hari ini hadir mewakili Pak Camat, yang saya hormati Bapak Babinsa, yang saya hormati Bapak Ketua RW, Ketua LPMK beserta anggota, Bapak Ibu Ketua RT, Bapak Ibu para tokoh masyarakat, dan adik-adik dari Karang Taruna yang sangat saya banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di balai kantor kelurahan yang sedemikian megah ya. Alhamdulillah ini tinggalannya Pak Haji Aziz ini masih terawat dengan baik Pak Haji. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini mengikuti penyuluhan PTSL bermanfaat pada kita semuanya, umumnya pada masyarakat Kauman. Hari ini yang akan memberikan sambutan banyak Bapak Ibu. Saya tidak perlu panjang lebar. Pertama saya sampaikan selamat datang Bapak Ibu tim penyuluhan PTSL dari Kabupaten Blitar, dari BPN, dari PMD,
dari Polres belum hadir, dari Dinas Pendapatan juga belum hadir. Mudah-mudahan kita semua yang di kelurahan nanti bisa mendapat pencerahan dari beliau-beliau terkait dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Kauman. Selanjutnya nanti Bapak Ibu akan diberi kesempatan tanya jawab, monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apa yang perlu disampaikan kepada tim, tolong nanti disampaikan biar beliau-beliau yang akan menjawab. Mobil hanya itu. Sekali lagi yang terakhir saya mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada kurang atau segala sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu terkait dengan persiapan kami. Sebenarnya jadwal yang diberikan oleh BPN itu masih lama, 1 bulan lebih sudah diberikan jadwal kepada kami, namun sebagai manusia kita berusaha mempersiapkan sebaik-baiknya, tapi yang ada seperti sekarang ini. Untuk itu dengan segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat selalu. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Kepala Dinas PMD atau yang mewakili, yang dihormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dalam hal ini tim 2 PTSL beserta tim, yang kami hormati sesuai Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek yang mewakili, Bapak Babinsa, Bapak Kalidmas, yang kami hormati Bapak Lurah Kauman beserta perangkat, yang kami cintai dan kami banggakan warga Kauman yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih senantiasa diberikan anugerah kesehatan sehingga dapat menghadiri acara ini penyuluhan PTSL di mana seorang Pak Ihsan Widodo. Nggih Pak niki. Kok masih pun nopo sinten nopo dereng dibentuk tapi calonnya sudah ada. Sampai setelah penyuluhan nanti dalam durasi waktu yang tidak terlalu lama akan ada BIMTEK. Nah pada BIMTEK ini nanti panjenengan wajib banyak bertanya bila mana ada yang perlu dipertanyakan, karena apa? Yang menerima berkas pendaftaran nanti adalah Polmas. Pulau atas tak omongnya pertama waleh, yang kedua pertanahan, mungkin malah yang fungsi utamanya di sini melakukan penyuluhan pertanahan. Monggo kita dengarkan bersama-sama, bila mana ada yang kurang jelas mohon ditanyakan sejelas-jelasnya, tapi ojo tunggu-tunggu mengingat waktu pertanahan ini ngomongnya kesel banget tiap hari tanpa henti, hari Senin sampai Kamis terus, bahkan ya minggu dia masuk yang pekerjaan di kantor. Untuk penyuluhannya Senin sampai Kamis ini serentak di 12 kecamatan dari 22 kecamatan sekabupaten Blitar dan 83 desa kelurahan sekabupaten Blitar yang tahun 2023 ini mengikuti program PPSL. Sertifikat maupun tingkatan bukti kepemilikan menjadi sertifikat hak milik sehingga panjenengan lebih kuat dan yang jelas golek sertifikatnya kurang pinter iso di sekolah nih. Nonton iki kuat ya. Pakatan ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkung nyuwun ngapunten kawula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk aja nih Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Camat Rengat hari ini diwakili Pak Ajis, Pak Sekjam sudah banyak yang kenal ya, karena beliau dulu sebelumnya juga ada di Kelurahan Kauman. Justru saya sebelum masuk PNS Blitar juga sudah sama periksa beliau, sudah tahu beliau kok, sudah tahu beliau. Dan yang kami hormati Pak Pri dari BPN Kabupaten Blitar, Pak Lurah Kauman beserta seluruh staf, Pak Babinsa, tokoh-tokoh masyarakat yang lain yang mohon maaf
tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di sini banyak dulu guru saya waktu saya masih SD. Tanpa jasa beliau saya nggak bisa hari ini duduk di sini. Kali penjenengan Pak. Terima kasih ya Pak jasanya, ilmunya. Sebenarnya kita mencari ilmu bisa di mana saja, kapan saja, tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu. Nah, salah satunya sosialisasi kita hari ini tuh juga bentuk kita mencari ilmu ya Bapak Ibu. Tanahnya luas-luas ya Pak. Amin. Doanya bagus ya Pak ya. Diaminin loh Pak, doanya yang bagus Pak ini. Kita santai ya Pak ya. Ya, santai biar tidak tegang, suasananya agak sedikit panas ya Pak. Karena memang beberapa hari nggak turun hujan gitu. Senantiasa dan selalu tertuju untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan kelak di yaumul qiyamah, dan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, terlebih dahulu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, hari ini saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Dinas untuk mewakili, karena di sini saya yakin Bapak Ibu sudah berpengalaman mengurus tanah, pasti sudah banyak yang preso apa fungsinya kita punya sertifikat. Tadi juga sudah disampaikan Pak Sekcam. Jajannya boleh dimakan Pak, biar nggak ngantuk. Saya lihat yang di belakang mulai ada yang sudah mulai teklak-tekluk iya. Kemudian untuk pemerintah kelurahan Kauman, saya hampir keliru desa karena terbiasa desa Untuk teman-teman yang ada Pak Lurah Kauman juga perangkat, kami mohon untuk fasilitasinya untuk Bapak Ibu Pokmas yang mungkin nantinya akan ada memohon informasi untuk pembuktian hak. Monggo nanti informasi data-data apa saja yang mungkin ingin diketahui oleh para pemohon, baik juga dari Pokmas, monggo nanti dibantu untuk difasilitasi. Kemudian untuk teman-teman tim BPN Kabupaten Blitar, kami menyampaikan terima kasih Pak untuk programnya, acara yang dilaksanakan hari ini. Kami dari Dinas PMD Kabupaten Blitar menyampaikan terima kasih. Program yang ada di desa, juga sosialisasi di desa dan di kelurahan. Saya kira itu saja Bapak Ibu, nanti lebih banyak enaknya lebih ke tanya jawab Bapak Ibu karena permasalahan-permasalahan biasanya lebih banyak terjadi di lapangan Saya kira itu saja Bapak Ibu, saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian kami tadi ada tutur kata atau mungkin dalam pengolahan bahasa kami ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Sekcam Sangat, yang saya hormati Ibu Novi dari BMD, yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan Sangat Kauman, yang saya hormati Bapak Babinsa Babin Katimas, yang saya hormati Bapak-Bapak tokoh masyarakat, Bapak Yai, yang saya hormati Bapak Ibu undangan semuanya. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu Mukawidimah dari Ngajeng. Nama saya Supriyanto Pak. Saya di tim PTSL sebagai ketua tim yuridis. Saya sehari-hari di kantor pertananan sebagai koordinator peralihan hak dan pembina PPAT sekaligus PLT penetapan hak pemberian hak untuk instansi pemerintah. Di sini saya beberapa teman yaitu sebagai admin. Sebetulnya hari ini rencananya Pak Akan mau ikut, ternyata Pak Akan juga pindah Pak. Sekarang pindah ke Kanwil sebagai pejabat fungsional. Jadi mungkin hari ini masih ada pengisian kepala kantor.
Itu Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda maupun dari Bu PMD apa itu PTSL yang sudah berjalan hampir 7 tahun, karena dimulai tahun 2017, yaitu PTSL pendaftaran tanah sistematis lengkap, meliputi semua bidang tanah, nanti telah diukur di suatu wilayah desa atau kelurahan yang meliputi data fisik maupun data yuridis. Intinya seperti itu. Nah, dasar hukum pada program PTSL yaitu 1. SKB 3 Menteri, Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Tertinggal. Ini adalah dasar hukum pertama. Kedua, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2018, nah itu Perkaban nomor 6 tahun 2018, Perbuk nomor 89 tahun 2022. Ini adalah dasar hukum dalam program PTSL ini. Selanjutnya, kapan dimulai PTSL? Nanti pertanyaannya untuk Desa Kauman. Jadi PTSL ini akan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Artinya kalau tahun 2023 berarti dilaksanakan di tahun 2023. Nah, selanjutnya terkait bagaimana proses di program PTSL, yaitu diawali dengan perencanaan. Setelah direncanakan, dipenlokkan kelurahan atau desa-desa di Kabupaten Blitar. Alhamdulillah Kauman termasuk desa yang memperoleh, karena masih banyak desa atau kelurahan yang mendaftarkan tapi sampai hari ini belum dapat rekom dari pusat. Ini perlu dimanfaatkan sekali dengan adanya program PTSL. Setelah dilakukan penetapan lokasi, terus selanjutnya dilakukan pelantikan tim. Setelah dilakukan pelantikan tim, yaitu dilakukan penyuluhan seperti pada hari ini. Ini sudah mulai tahapan keempat. Nanti selanjutnya dibentuk Pokmas. Sampai dibentuk Pak Lurah. Karena Pokmas ini sangat penting membantu masyarakat dalam hal pengurusan di PTSL. Nanti saya berharap segera saja, karena ini juga berlomba-lomba desa-desa, mana yang siap dulu, siap diukur dulu, siap proses selesainya juga duluan Pak. Makanya semakin cepat ya nanti selesai cepat duluan, tapi dengan harapan ya cepat tapi yang benar, nggak hanya cepat saja. Nah, selanjutnya setelah dibentuk Pokmas, dipintek, baru nanti dilakukan pendataan awal, siapa yang mengikuti dan siapa yang tanah-tanahnya yang belum diikutkan, monggo diikutkan. Setelah itu ada tim pengukuran. Nah, nanti hasil dari tim pengukuran, gambar yang telah diukur tadi, terbitnya gambar itu nanti akan digabungkan dengan data yuridisnya. Misalnya di RW 1 itu namanya Suprianto, ada 3 lah, tanahnya Pak Suprianto yang mana, nah itu harus jelas antara gambarnya dengan data yuridisnya yang di desa. Nah, setelah itu nanti selanjutnya adanya tim panitia penelitian, yang ini yang harus berhati-hati, terutama Pak Kasunnya atau perangkat Pak RT RW. Kalau di situ ada masalah, potensi masalah, itu segera dilaporkan ke Pak Lurah, karena di sana di panitia itu Pak Kepala Desa atau Pak Lurah bertanda tangan. Jadi harus hati-hati, kalau memang itu masalah nanti dipending dulu biar diselesaikan. Setelah itu diumumkan selama 14 hari. Nah, selama 14 hari itu Bapak Ibu, kalau memang mungkin gambarnya belum betul, mungkin ada sengketa dengan tetangga karena batas ada yang nyaplok tanah itu tetangganya, ini bisa disampaikan, disanggah. Atau ada sengketa waris, itu bisa disanggah. Kalau itu sudah clear, baru diproses untuk penerbitan sertifikat. Itu alurnya seperti ini yang harus kita laksanakan.
pun enten gambaran ya, niku nggih berjalannya program PTSL seperti itu. Sekarang terkait dengan persyaratan, mungkin yang catat ya, ini nanti bisa diketok tular nih, datang tonggo kanan kiri nih, mungkin di jamaah yasin atau di apa bisa disampaikan, yaitu persyaratan pertama tadi sudah disampaikan, yaitu mempunyai tanah, ya, dan tanahnya sendiri, bukan tanah orang lain. Nomor 2, fotokopi KTP dan KK. Nomor 3, mempunyai SPPT tahun berjalan. Nomor 4, mempunyai letter C, itu nanti Pak Seklur atau Pak Carik yang menyiapkan dari desa. Dan mempunyai bukti-bukti lain, lek panjenengan kagungan kwitansi jual beli tanah itu dilampirkan yang asli. Mempunyai segel jual beli, mungkin sudah beli berapa tahun yang lalu, itu juga harus dilampirkan. Mempunyai akte-akte yang resmi, jadi punya akte jual beli, akte hibah, akte pembagian hak bersama yang dibuat di hadapan Pak PPAT, baik PPAT camat atau PPAT notaris, itu harus dilampirkan. Setelah itu surat keterangan waris, surat kematian apabila orangnya meninggal, surat keterangan pembagian hak bersama atau waris. Nah itu untuk persyaratan. Nah, ini terkait kali proses yang bisa diproses di PTSL, yaitu dari jual beli, baik jual beli yang lesan atau bukti kwitansi atau bukti segel atau bukti akte-akte tadi. Proses hibah, hibah itu pemberi hibah masih hidup, namanya hibah, diberikan mungkin ke anaknya, ke saudaranya, itu namanya proses hibah. Kalau hibah itu Pak Bu, suami istri tidak boleh saling menghibahkan. Suaminya menghibahkan ke istrinya, niku mboten asal. Atau jual beli suami istri juga nggak boleh, ke orang lain bisa. Terus pembagian hak bersama dan waris. Nah ini kalau jelaskan terkait waris. Kalau waris Pak, misalnya satu bidang tanah itu orang tuanya meninggal diwariskan ke anaknya, itu terbitnya satu bidang bisa 10 orang, jadi masih nama bersama, itu namanya waris. Tapi kalau sudah pembagian, berarti seandainya orang tuanya meninggal punya 10, itu sudah dibagi sesuai kesepakatan. Jadi bisa jadi 10, bisa jadi 15, bisa jadi 2. Itu kalau pembagian waris ngoten niku. Nggih. Pun paham, pun enten gambaran. Kalau waris berarti masih bersama, satu sertifikat untuk semua ahli waris. Tapi kalau sudah pembagian hak bersama atau pembagian waris pun dibagi ke masing-masing pemohon, ke masing-masing anaknya. Syarat waris harus semua ahli waris sepakat dan tanda tangan. Niku wajib tanda tangan. Kalau pergi bagaimana? Ini kalau pergi masih bisa dihubungi, bisa miss call ya. Nah itu kalau Pak Camat kemarin Pak Lurah, mungkin biar resepsinya sama. Mungkin saudara misalnya 5, yang 4 bisa didatangkan ke balai desa, 1 mungkin di luar bisa video callan. Setelah itu nanti surat warisnya dikirim ke sana. Yang penting tanda tangannya harus orangnya sendiri, asli dan orangnya sendiri, nggak boleh diwakilkan kalau waris. Jadi harus orangnya sendiri. Kalau ahli warisnya misalnya 10, yang 1 hilang, wis enek 20-30 tahun orang mulai orang alamatnya, bagaimana? Apa bisa?
Sakit mboten? Mboten sakit? Bisa dibagi, tetapi yang satu yang hilang itu haknya nggak boleh dikurangi. Misalnya saudara 10, haknya yang satu itu tetap sama, dan itu harus dimintakan penetapan pengadilan. Karena harus ada surat penetapan pengadilan kalau ini hilang sekian tahun sudah tidak diketemukan. Jadi kalau saudaranya 10 atau 5, haknya sama, masih tetap utuh, tapi bisa dibagi. Yang hilang haknya masih dibagi, tapi harus ada putusan pengadilan, namanya penetapan pengadilan. Mungkin kalau di desa saya juga pernah ada, itu anaknya idiot atau gila, seperti itu juga sama. Sugeng siang Pak Polres. Paham ya? Kalau ada yang gila tadi juga minta penetapan ke pengadilan, harus ada pengampunya yang menandatangani. Ini sangat penting Pak ya. Terus terkaitan waris Pak, nah ini mumpung ada program PTSL, monggo yang belum diproses, ini kesempatan segera dilakukan pemecahan. Kalau memang ingin dipecah, harus sepakat dengan keluarganya, sepakat dipecah. Tapi pesan saya, yang tidak dapat jalan, mungkin dibagi, yang paling belakang nggak dapat jalan, harus diberi akses jalan. Jalannya pun jangan jalan pertolongan. Kalau jalan pertolongan itu biasanya jalannya ikut yang di depan-depan. Ini nggak boleh Pak, kita nanti bisa masalah. Karena apa? Suatu saat sudah teko anak putune sing arep didol ning wong liya, akhirnya ditutup. Nah ini kan jadi masalah ya. Nah kalau seperti itu monggo dimusyawarahkan dulu di keluarga, penake piye sing mburi amre oleh jalan ya. Nah supaya itu anak cucu kita yang belakangan ini nggak jadi masalah. Ini sering terjadi seperti itu, ngarep didol HI payune 50 juta misalnya 1 ru, sing belakang mungkin hanya 5.000, 5 juta. Makanya harus adilnya sih seperti itu, semua harus dapat akses jalan. Yalah jalannya itu nanti Pak nggak diikutkan di SPPT, itu dikeluarkan, nanti SPPT-nya dikurangi luasnya untuk jalan itu, jadi kurang pajaknya. Punten gambaran ya? Alhamdulillah. Sekarang hibah tadi, kalau hibah orangnya masih hidup mau dihibahkan. Loh, anak saya masih 10 tahun, apa bisa ikut program PTSL? Bisa. Nanti anaknya difotokopi akte kelahiran dan orang tuanya atau walinya membuat surat pernyataan perwalian siapa yang mengampu. Nanti diketahui Pak Kepala Desa. Ya boleh. Lek pengen anake kabeh yang dikei tanahe, monggo yang masih di bawah umur harus ada surat perwalian. Tapi kalau hibah tidak boleh semua hartanya langsung dihibahkan, harus ada yang istilahnya tunggu urip, sepertiganya harus dinyenyeh. Nanti jangan-jangan anaknya bareng-bar dikei lemah langsung didol, wong tuanya diterlantarkan. Jangan seperti itu ya. Harus ada yang disisakan tanahnya. Paham ya? Selanjutnya niki terkait kalih wakop. Nah mungkin di Kelurahan Kauman ya, mungkin masih banyak musola, masjid yang belum bersertifikat, padahal itu sudah diwakafkan puluhan tahun yang lalu. Nah, sok-sok jadi masalah juga. Di tempat saya itu ya digugat mergo ting pinggir dalan sawah wis dibahne karo Mbah Buyute kowe tok apik enek sing ngongkreh-ngongkreh lah. Seperti itulah yang jangan sampai terjadi. Kalau memang belum diproses wakafnya, monggo, ini memang kesempatan ya. Nanti dibuatkan akte wakaf dari kantor KUA.
wonten Pak mriki kita wakaf mushola masjid. Nah, monggo Pak kesempatan. Nah, wakaf ini ada dua Pak, wakaf badan hukum dan wakaf perorangan. Kalau wakaf perorangan nanti nadirnya ada 4 orang, 1 ketua, 2 sekretaris, 3 bendara, 1 anggota, dipilih dari masyarakat sekitar Riku atau dari desa siapa yang ditunjuk. Itu kalau perorangan. Nanti juga ada plus minusnya. Kalau perorangan itu, kalau nadirnya meninggal dari salah satu itu harus dilakukan penggantian nadir, didaftarkan lagi ke BPN, ganti nadir, yang meninggal diganti yang baru. Kalau itu perorangan. Kalau badan hukum beda lagi. Badan hukum yang sudah mempunyai akte pendirian itu bisa Nahdlatul Ulama NU, bisa Muhammadiyah, mungkin yayasan itu prosesnya seperti itu. Jadi kalau atas nama NU yaitu Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta, bunyinya seperti itu. Kalau Muhammadiyah ya, Perserikatan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta, sertifikatnya seperti itu terbitnya. Ya Pak, mungkin nanti bisa ya untuk wakaf-wakaf. Kasihan sing wakaf mimpian wis ninggal sok-sok akhirnya anak putu geger ini kan mesak nih sing wakaf ini pun niate ikhlas akhirnya diongkreh-ongkreh. Pramila kedah segera diselesaikan di program PTSL. Terus bengkok karena di sini kelurahan saya nggak jelaskan lagi, ini sudah banyak sertifikat aset Pak ya untuk kelurahan Kauman. Selanjutnya terkait pemasangan batas tanah Pak. Jadi nanti semua bidang tanah yang ada di Kauman akan diukur, tetapi semua harus pasang batas. Batasnya orang kudu ponto, bisa nih loh paralon ini disukani semen kali pasir dicor kan ya saged. Yang penting kuat dan nggak dimakan rayap. Jadi semua harus dipasang karena tim ukur tidak akan mengukur kalau itu belum dipasang. Caranya masang minta persetujuan kanan kiri, istilahnya di BPN kontradiktor delimitasi, tetangga yang berbatasan harus tanda tangan atau menyaksikan menyetujui. Niku Pak. Nah, tadi sudah disinggung kaitan biaya ya. Tadi dari SKB 3 Menteri biayanya 150.000. Ini dicatat Pak. Sosok enak sing melintir. Jadi biaya 150.000 niku mangke mbalike teng masyarakat dapat 1 matre 3 patok. Nggih. 1 matre 3 patok. Lah sisanya nanti untuk operasional Pokmas. Karena Pokmas itu tugasnya berat. 1 patok pinten teng mriki Pak? Pinten? Pinten? 12 kali 3 lah niku. Mun sampai engko tok patok sing 150 siji lah bangkrut nggih Pokmas ora sida kerja. Nggih. Nah, nanti terus gimana Pak? Misale patoke kurang. Mungkin jenengan ora mung 3, iso 5, iso 10 kados Pak Sekca mau bagi sampai 50 40 lebih lah. Lek lebih dari 3 niku tumbas kiambak, mboten asa dikoordinir nggih, beli sendiri. Matre ngoten wajibnya 1 di surat pernyataan saja. Tapi lek jenengan angsal saking warisan, mungkin dalam membuat surat waris dengan tanda tangan di atas matre itu juga sudah nambah 1. Lek pembagian waris, pembagian hak bersama jenengan ya numbas malih 1. Oke, niku beli sendiri nggak boleh dari 150 tadi.
karena aturan 150 itu dibuat pada tahun 2017. Pada waktu niku matre tasik 6.000. Lah sakniki matre pun regane 10.000. Kan dia sudah malih gitu. Patok rin wetang putlet beline namung 7.500. Lah sakniki pun 12,5. Ada yang sampai 15. Mana sangat minim sekali dengan biaya 150.000 niku Pak. Bu, lek jenengan ngurus kiambak teng BPN Kuwatah. Mungkin pengakuan ini biasanya minimal aja sekitar 1 juta niku untuk biaya pengukurannya, belum biaya akte belum. Nah, untuk di program PTSL ini hanya 150. Yang belum itu dia monggo. Nah, ini ada satu lagi mungkin Pak Benda betul tahu ya, BPATB sesuai Perbup 89 tahun 2022 niku dibebas nih untuk program PTSL. Siapa yang ikut tidak dikenakan BPATB yang 5% niku. Nek jenengan daftar kiambak pomo lemah tukuannya 100 juta dikurangi 60 juta tinggal 40 juta niku kena 5% untuk BPATB. Tapi di program PTSL ini oleh Bupati Blitar dibebaskan, jadi dia dikenai pajak BPATB. Oke, niku jadi dari Pemda memberi kemudahan tidak dikenakan BPATB. Ini sangat beruntung sekali kalau ada program seperti ini, dan jenengan buatan perlu rawiri ke BPN. Nah, ini cukup di balai desa jenengan daftar sesuai persyaratan yang kula sampaikan tadi, langsung bisa diproses, ditunggu. Tapi jenengan kedah aktif juga. Aktifin apa? Pasoke kudu dipasang. Pada waktu ada pengukuran jenengan kudu mirsani aja sampai kleru. Nah, tanah tonggone katut diukur. Nah, ini juga masalah. Setelah nanti diukur, digambar, nanti di desa dipasang gambar yang diukur tadi dengan persani, jenenge wis bener porong, luase bener pora. Nah, ini kedah dengan persani bentuke aja sampai wis sertifikat dadi baru protes. Niku bargong pacak golu ya. Jadi daripada bermasalah ngoten niku tambah rumit, mendingan aktif untuk melihat di desa, harus sering menanyakan. Oke, pun jelas ya. Nopo belas kira-kira mana? Nah, ya, makanya kalau paringi tanya jawab nih Pak Polres ya, pun rawuh mungkin paringi tanya jawab. Jangan saged tentang Pak Polres kalau ada ini. Saudara saya itu 5, yang satunya pergi terus saya tanda tangani sendiri, boleh napa mboten? Nah, ini mungkin Pak Polres menetangkan. Oke. Karena ini program PTSL ini cepat, kudu jelas, kejujuran tuh Pak ya. Karena sertifikat itu tanda bukti hak yang terkuat sepanjang tidak ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Artinya sertifikat negatif bertendensi positif. Sepanjang tidak ada orang lain bisa membuktikan bahwa itu haknya, berarti yang terkuat jenengan sing kagungan sertifikat. Tetapi apabila jenengan pada waktu proses niku nggak jujur, masuk tanda tangan, sakjane iki durure 5 diakokne 3 apa 4. Nah, ini nanti berarti sertifikatnya bisa digugat oleh pihak lain yang bisa membuktikan IWE. Utawa jenengan jual beli regane 100 juta, cek di napa niku? Cek ditaleni 5 juta langsung sama daftarnya teng jenengan. Lah niku nggih iso masalah. Dan nanti bisa diproses secara hukum. Hati-hati jangan sampai memalsu tanda tangani dulure. Nggih. Karena itu nanti ada proses hukum kalau seperti ini. Niku pesan kula yang terakhir, kula suwun sedaya mawon yang hari ini hadir bisa menyampaikan ke tetangga kanan kiri untuk segera masang patok.
Kalau yang tidak ikut PTSL apa ya harus pasang patok, tetap harus pasang patok. Walaupun nggak bayar 150 tapi patok harus tetap dipasang. Dan terakhir yang bisa ikut PTSL ialah tanah-tanah yang belum pernah bersertifikat. Kalau sudah pernah ada sertifikatnya nggak bisa ikut di program PTSL ini. Walaupun jenengan wis mbae mbiyen ini urung enek, tapi kalau di BPN datanya ada, ya tetap nggak bisa di program PTSL. Makaten Bapak Ibu, kula ngapunten, kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun syaratnya harus lunas PBB mulai tahun 2014 sampai 23. 2014 sampai 23. Namun kalau Kelurahan Kauman insya Allah aman. Selama saya di sini belum pernah tidak lunas. Dan sebelumnya masih lanjut terus lunas. Ini prestasi nih Pak Lurah sing ganti Pak Aan ngoten wis. Nggih, namung ngaten nggih mawon, monggo ini nanti kesempatan bertanya, panjenengan manfaatkan dengan pertanyaan yang terkait dengan program PTSL. Utamanya nanti yang masuk di Pokmas harus jelas sebelum BIMTEK. Dan nanti kalau ada yang tidak jelas di sini pada saat BIMTEK ditanyakan lagi atau berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Alhamdulillah Pak Lurah Kauman ini pakare tanah, mulai staf wonten Kecamatan Udanawu nangani tanah terus. Pun niki jan bejone wong Kauman. Mekaten matur nuwun.